Oke, ini pemirsa ya, penggemar rumah Jawa kami sekarang mau ngobrolin tentang budaya Jawa dan Bali. Walaupun banyak yang sudah ngulas ya tentang budaya Jawa Bali. Nah, saya salah satu penggemar, pecinta rumah Jawa, tapi juga pecinta, cinta berat budaya Bali gitu. Nah, apa ini sahabat-sahabat kami, calon customer kami, Mbak Catherine sama Mbak Feby juga ternyata penggemar berat budaya Bali. Nah, suruh ngomong dong nanti kayak apa itu, apa ngobrolnya tentang budaya Jawa kita campur Bali, tabu kah atau keren kah? Gimana Mbak Catherine? Ya sebenarnya itu kan bagian dari budaya Pak. Betul. Jadi seharusnya kan ya selain dilestarikan ya. Betul. Cuman kan maksudnya itu cuman beda gimana cara kita menghormati sih sebenarnya basically ya. Jadi kayak misalkan kayak gini itu di Bali itu kan emang di banyak tempat dipasang. Itu sebenarnya gitu ya mau di pohon atau di arca-arca itu kan biasa juga ditutupin kain ya. Betul. Itu sebenarnya kan kalau menurut saya sih bagian dari bagaimana cara kita menghormati bendanya itu sendiri. Gitu. Karena bagaimanapun juga bendanya itu kan sebagai entitas yang hidup ya. Walaupun sudah berbentuk rumah nih sekarang pada akhirnya gitu kan. Cuman kan dulunya dia kayu gitu kan, dari pohon gitu. Bagaimanapun dia masih punya apa ya, jiwanya juga masih ada di situ gitu kan. Jadi bagian dari gimana cara kita menghormati benda itu sebenarnya dengan cara seperti ini gitu. Penghormatannya. Iya, terus payungnya menarik Pak. Ini payungnya Bali banget. Ya itu tadi bukti, cinta kan ada buktinya. Saya cinta budaya Bali dari dulu, dari SMA saya suka. Apalagi sekarang saya sebagai pembangun rumah Jawa. Nah, apa salahnya kecintaan saya padu pada dengan gitu. Makanya saya bener-bener sampai cari ini ke sahabat saya namanya Mas IGT Harimukti yang tinggal di Jogja. Orang asli Bali, Mbak. Cari payung di mana? Oh, di sana, di dekat pura sana. Saya cari di dekat pura ini ada toko Bali di sini gitu. Ini warna payungnya sendiri punya arti kan Pak? Ada, cuman saya nggak tahu. Itu pecinta aja tuh. Itu tridatu. Oh, tridatu. Tridatu. Makanya sama kayak gelang-gelang ini kan. Ini gelang tridatu. Iya, tridatu. Tridatu tuh perlambang Brahma Wisnu Siwa. Betul. Gitu. Iya, poleng ya. Polengan tridatu itu warna merah, putih, hitam tuh. Nah, ini kenapa beda pun saya minta saran sama siapa itu, si penjual di toko itu. Kebetulan orang Jawa tapi dia percaya untuk itu nunggu toko itu, dia tahu tentang Bali. Sebaiknya saya pasang kayak tridatu, sebaiknya 2. Tapi saya ngobrol sama teman Bali bilang enggak harus pawan kembar juga enggak apa-apa. Jadi orang Bali pun juga punya prinsip masing-masing itu. Kalau putih kalau bisa jangan, kata itu untuk pacaran. Makanya saya pun juga menghindari untuk menghormati itu. Jadi ada pakem-pakem yang saya pegang gitu. Gitu. Kalau Mbak Feby? Ya, kalau saya sih karena Jawa dan Bali itu kan bagian dari Indonesia, dari Nusantara. Kenapa ini juga menjadi satu perpaduan yang cantik dan apik ketika dikolaborasikan, itu buat saya adalah satu nilai jual yang berbeda dari yang lain. Akulturasi budayanya tidak bisa digantikan oleh apapun. Oh gitu. Iya Pak, ini maksudnya selain punya jiwanya masing-masing, energinya bersatu, akulturasi budayanya juga terlihat tanpa mengesampingkan pakem-pakem yang sudah ada dan berlaku gitu ya. Dan pasti juga kan Pak Awang bikin tuh juga dengan pakem-pakem yang sudah sudah ada dari dulu dan masih dijaga dan dihormati dan diaplikasikan dalam bentuk bangunan gitu. Ya saya sih maksudnya ya semua hal-hal ini punya jiwanya masing-masing, punya energinya masing-masing gitu. Ya jadi itu cantik sekali gitu Pak. Jadi iya cantik sekali. Menjadi rumah yang bukan hanya
punya nilai komersil gitu ya, tapi punya jiwanya sendiri ketika pulang, ketika masuk. Jangankan kami yang hanya sekedar singgah dan menginap sementara gitu, kami melihat aja itu sudah yang bikin, duh ini beneran rumah ya Pak gitu. Ya karena memang terisi dengan rasa yang bikinnya juga dari hati, nyampainya ke hati, dan pasti akan banyak doa-doa ya. Doa-doa paling sederhana pun dari yang ngebangun, dari pekerja, dari yang membuat desain, bahkan misalnya dari yang punya tanah sendiri pun gitu ya. Betul. Gitu kan, itu punya doanya masing-masing, semua bersatu gitu. Ya seperti itulah Pak. Jadi maksudnya itu cantik sekali, indah banget. Akulturasi budayanya, maksudnya kita saya pribadi ya, kami berdua itu tidak tabu untuk mengkolaborasikan apapun yang ada di Nusantara, di Indonesia ini. Tidak terlepas kami Muslim, Chinese, Tionghoa atau apapun ya, dengan identitas agama tertentu. Tapi menjadikan suatu kolaborasi yang cantik Pak, gitu loh. Perpaduan. Iya, gitu kan. Jangan dikotak-kotakan. Justru semakin dipadu-padankan itu menjadi cantik. Ya seperti ini kan padu-padan ya. Jawa dan Bali kan cantik ketika dipadu-padan. Jangan dipisah-pisahkan dan dikotak-kotakan. Gitu ya. Begitu. Wow, keren ini. Ya, nanti sambil lihat yang anggol-anggol itu. Monggo. Walaupun kita kalau jalan berdua selalu diliatin orang juga. Iya. Iya kan ya, karena iya kok bisa ya satu Jawa, satu Chinese banget, tapi kok bisa ya deketan, bisa dapat temenan, bisa apapun diobrolin gitu. Buat saya memang kenapa? Ini kan maksudnya kita hanya kulit luar ya. Tapi isi dalamnya kan rasa yang menyatukan gitu Pak, hati gitu ya. Maksudnya ya sudah gitu loh. Tuhan aja kan menciptakan juga nggak membeda-bedakan. Kenapa kita manusia membeda-bedakan? Betul, iya. Begitu. Nanti kita sambil lihat itu Mbak Pepi, Mbak Catherine. Nah ini. Kita datang-datang udah berasa kayak rumah Pak. Pagi-pagi aja udah masak sendiri, masak air gitu. Kemarin kan saya bilang sama Mbak Catherine, Mbak Pepi, nginaplah di tempat kami. Nah, karena kalau nginep di hotel, ya kan Mbak, itu kan suasananya beda. Kalau hotel hanya fokus di kamar, nanti nggak ada ruang tengah, nggak ada dapur, kan gitu. Hotel ya cuma kamar, kan. Terus kayak yang tadi pagi sambil jalan aja Pak. Ayo. Oke. Nah, ini anggol-anggol. Ada beberapa sahabat itu anggol-anggol harus dengan doa Bapak. Sudah Bapak, kami jelas berdoa dengan keyakinan kami, berdoa yang baik. Tidak mungkin kami mengerjakan sesuatu tidak dengan berdoa. Kami jelas berdoa supaya bangunan yang saya bikin selain indah, kokoh, jelas dan bermanfaat. Jelas itu kan bermanfaat. Manfaat gini. Rumah yang indah kan dilihat enak, yang tinggal di sini jadi makin betah kan gitu. Dan ini kan rumah contoh. Contohnya mana anggol-anggolnya? Ada enggak? Ada, cantik. Ya coba kalau saya bikinnya anggol-anggolnya jelek, ya pasti sebaliknya akibatnya. Nah makanya saya bilang ya bermanfaat untuk orang tertentu, ya minimal saya baru bisa seperti itu. Untuk kalayak belum. Gitu. Oke, kita masuk. Nah, kita memang bikin balik. Ya karena kecintaan. Ya mudah-mudahan tidak salah paham. Saking cintanya kami dengan budaya Bali, kami bikin anggol-anggol itu. Nah, sekarang kan anggol-anggol tuh Mbak, itu kan baru dibikin mana di hotel, terus di mana di paling banyak loh di hotel, terus di mana di homestay, villa-villa. Kalau rumah pribadi kan masih jarang. Nah, itu. Nah, kalau kita maaf agak tertutup dan takut bikin gini-gini, nah budaya kita siapa yang akan melestarikan kan gitu. Kalau saya gitu loh Pak, maaf kalau sampai berbeda. Jadi saking kecintaan kami terhadap budaya Nusantara, maaf tidak bermaksud untuk mencampur adukan, terus niatnya kan yang penting itu untuk apa itu memuliakan, mengembangkan, mencintai budaya Nusantara, bukan menjelekkan kan.
Tapi kan sebenarnya dibilang berbeda nggak juga, Pak. Kayak Enggak tadi ya? pagi kita bilang kita berdiskusi juga, itu kan sebenarnya Jawa sama Bali juga bersaudara. Iya bersaudara dulu dari Majapahit itu. Tapi beberapa orang yang maaf dengan pemahaman yang beda kan membawa hal-hal ini dari beda juga. Nggak cocok mah. Bali sebenarnya Bali Jawa. Ya silahkan dipakai kan untuk dirinya sendiri kan itu. Bagi yang pengen ya biarin itu. Kalau kami dengan mencintai budaya Jawa dan Bali dengan cara seperti ini. Jelas kami itu ingin memuliakan, bukan untuk menjatuhkan kan gitu. Beda akan terasakan itu. Salahnya di mana kan itu. Kang Deddy Mulyadi aja kan sama kan sama orang-orang yang maaf nggak sepaham. Tiba-tiba pohon dikasih dililit dengan kain poleng gitu. Siapa Kang Deddy bilang loh apa salahnya? Itu kan budaya Hindu, siapa bilang? Ya, Kang Deddy bilang kan itu Anoman pakai itu, Semar pakai itu, gitu. Papan catur juga poleng, ya kan nggak boleh. Kang Deddy lucu, gitu. Kalau saya gitu loh, bapak ibu. Bagi yang nggak suka ya jangan pakai. Saya bisa bikinkan kok bapak ibu rumah dengan kriteria yang seperti kemarin saya ungkapkan ke Mbak Feby. Mbak Catherine, saya bikinkan rumah seperti keinginan Mbak Catherine dan Mbak Feby. Saya nggak, kayak gitu jelek ya, nggak bisa. Prinsip untuk saya sendiri, Mbak Catherine dan Mbak Feby, saya bikinkan seperti kriteria yang diinginkan. Jadi bapak-bapak, pokoknya pengen bikin rumah, saya pokoknya harus Jawa kwek, ya saya bikinkan. Nggak boleh campur apapun, bisa saya bikinkan. Tapi jangan maaf loh, jangan salahkan orang yang oh ini kok Jawanya campur gini, ya biarin aja. Kalau saya gitu. Sambil naik ke sana, ini angkol-angkol yang kedua. Yang pertama ada di sana. Sering kami bikin vlog ya.